Kairos Podcast Ministry mempersembahkan eksposisi Alkitab. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali dapat menemani Anda dalam Kairos Podcast. Pembacaan firman kali ini terambil berdasarkan Roma 16 ayat 1-16. Roma pasal 16 ayat 1-16. Latar belakang dalam surat Roma ini yaitu Rasul Paulus mengakhiri suratnya yang panjang dan ia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Sama seperti bagian isi surat ini, Paulus tampak sebagai seorang yang sangat berpengetahuan. Demikian pula dalam bagian penutup yang melengkapi surat ini. Pengetahuan dan kasih sayang sebesar ini jarang didapati. Di ayat 1-16. Banyak pujian Paulus terhadap seorang sahabat yang hendak diperkenalkannya kepada orang Kristen di Roma. Berikut salam yang khusus kepada beberapa orang di antara mereka. Di sini kita dapat melihat pujian terhadap Febe. Febe adalah seorang wanita yang hebat. Rasul Paulus memperkenalkan dia dengan pujian kepada orang Kristen sebagai ungkapan persahabatannya yang sejati dengan Febe. Febe dikenal sebagai seorang diaken atau pelayan. Rupanya dia adalah seorang yang kaya yang membantu menyokong pelayanan Paulus. Febe sangat dihargai di dalam gereja dan mungkin dia mengirimkan surat ini dari Korintus ke Roma. Ini merupakan bukti bahwa kaum perempuan mempunyai peranan penting dalam gereja mula-mula di Kenkrea. Di ayat selanjutnya yaitu Priscilla dan Aquila, pasangan yang terkenal dan disukai oleh Paulus. Mereka adalah pasangan suami istri yang telah menjadi sahabat dekat Paulus. Mereka sudah menjadi orang Kristen sebelum bertemu Paulus dan barangkali mereka memberitahukan bahwa hal tentang gereja Roma pada Paulus. Sarana mereka adalah suka memberi tumpangan, persahabatan, dan pengajaran secara pribadi. Di ayat selanjutnya yaitu Epenetus yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Bukan sekedar salah satu orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat di negeri itu, melainkan salah satu orang pertama yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Selanjutnya adalah Maria yang tekun berbuat baik dan orang Kristen yang rajin yang telah bekerja keras. Semua itu dia lakukan bagi sahabat-sahabatnya. Andronikus dan Yunias adalah orang yang terpandang di antara rasul-rasul dan mereka menghususkan diri sebagai rasul. Di ayat selanjutnya, Ampliatus Urbanus sebagai teman sekerja dan Stakis yang kukasihi. Apeles yang telah tahan uji di dalam Kristus, ia adalah orang yang terkenal tulus dan setia dalam ibadahnya. Dia tahan uji di bidang pengetahuan dan penilaian serta seseorang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Aristobulus dan Narkisus ada yang beranggapan bukanlah orang percaya dan tidak memeluk Kristen. Tripena dan Trifosa. Mereka adalah pekerja yang membanting tulang. Rufus adalah orang pilihan Tuhan. Seorang Kristen pilihan dengan talenta serta anugerah yang menunjukkan bahwa dia selamanya dipilih dalam Kristus. Salam pada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus, Yulia, Nereus, dan Olimpas. Paulus mengirimkan salah satu kepada mereka karena hubungan keluarga dan dalam persekutuan jemaat Kristen. Dan ini merupakan hal yang berharga bagi orang-orang kudus untuk bisa bersama. Bersalam-salamlah kaum dengan cium kudus. Ini adalah ungkapan kasih yang mengikat kuat dan Paulus mendorong mereka untuk melakukannya dan harapan baik terhadap mereka sebagai salah satu cara untuk memelihara persatuan di antara orang-orang kudus.
Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dapat kita melihat bahwa betapa hangatnya sikap Rasul Paulus terhadap saudara-saudara seiman dan juga rekan-rekan sekerjanya. Dari cara ia menyampaikan salam ini, ia sangat menyadari bahwa sangat berartinya persekutuan dengan mereka. Paulus juga tidak segan-segan meminta jemaat di Roma untuk menolong pelayan jemaat di Kengkre. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam persekutuan Kristen, setiap orang dengan berbagai latar belakang apapun, boleh kita menikmati kasih persaudaraan dan bahu-membahu dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka semua adalah pekerja Kristus. Jadi, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dimulai dan bermuara pada orang, karena memang sasaran atau esensi pelayanan kita adalah orang. Dan ini akan membuat kita bergumul agar orang-orang yang kita layani memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya pribadi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan perlu tim kerja yang melayani dengan sepenuh hati. Kita dapat melihat dari Rasul Paulus, ia bukan single fighter atau one man show, orang yang lebih suka bekerja sendiri. Paulus adalah seorang team player, seorang yang senang bekerja dalam tim. Paulus sangat menghargai rekan sekerjanya. Rahasia keberhasilan Rasul Paulus dalam tim adalah kebersamaan. Paulus mengingat, memuji satu sama lain, memberi penghargaan secara khusus terhadap teman sekerjanya yang berjuang bagi Injil Kristus. Walaupun karunia berbeda, tetapi mereka bersatu melayani gereja. Oleh sebab itu, kita sebagai pelayan Kristus, marilah bahu-membahu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Sebagai rekan sekerja Kristus, jika ingin berhasil, marilah kita melayani dengan bergerak bersama, bersatu, dan melayani gereja. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban